Halo teman-teman, balik lagi nih dengan saya di channel Lintang Samudra. Nah, pada video kali ini kita akan lanjut lagi untuk membahas game One Piece Bounty Rush. Nah, di tema kali ini aku akan sharing ke teman-teman untuk next karakter yang akan rilis. Jadi di sini aku nggak bahas bocoran karakternya, jadi aku cuman membahas tentang trait dan pasif yang akan didapatkan oleh karakter selanjutnya, dan bisa saja ini bukan untuk karakter selanjutnya yang baru, atau mungkin untuk karakter adjustment yang bakal nanti diubah sama Bandai. Jadi ada beberapa karakter yang bakal mungkin akan membawa trait ini ya untuk mengcounter karakter ekstrim yang terbaru kita. Yang seperti kita tahu di sini ada karakter yaitu Sabo dan Kujan ya. Dua-duanya karakter merah dan belum dirilis sama sekali untuk karakter counternya. Dan di sini untuk banner Kujan yang membawa squad point ya, yang ini ya, itu sudah sisa bisa dibilang 3 hari lagi ya, karena ini aku buat videonya pagi-pagi. Bisa 3 hari lagi dan bakal ada karakter Bounty Fest terbaru yang bakal mungkin mengganti banner Kujan ya. Semoga aja karakter baru ya, kalau nggak karakter baru biasanya reben yang Bounty Fest lama yang mungkin bakal di adjustment, biasanya seperti itu. Nah, kalau misalnya karakter baru sih lebih seru lagi ya, karena habis Anif ini belum ada karakter Bounty Fest baru ya, kecuali Kobe Honesty Impact ya, itu doang. Dan itu Kobe Honesty Impact dirilis cuman buat mengcounter Garp ya, dan dia satu-satunya Bounty Fest yang sekali pukul langsung bisa ngekill Garp. Itu cukup luar biasa sekali. Jadi memang Bounty Fest setelah ekstrim itu selalu didesain untuk melakukan counter kepada ekstrim yang sebelumnya. Nah, syukur-syukur di sini habis Kujan rilis belum rilis Bounty Fest baru ya, dan bahkan setelah Sabo rilis beberapa hari ya, udah seminggu ya, belum ada kabar Bounty Fest terbaru. Malah di sini yang dirilis adalah Zoro Onigashima. Nah, ini cukup aneh ya. Harusnya ada Bounty Fest baru atau enggak BP, tapi malah Zoro. Ya sudahlah. Kita akan membahas ya trait yang mungkin bakal mengcounter Sabo dan Kujan, karena biasanya harusnya rilis karakternya ya, harusnya rilis. Dan di sini aku garis bawahi, di sini aku bukan penyepong guard karena aku nggak ngebahas guard sebagai counter, tapi lebih ke Kujan dan Sabo. Dan aku juga bukan penyepong Sabo dan Kujan ya. Betul, kalau di OPBR tuh lebih suka Shanks ya, walaupun Shanks di liga udah sepi, tapi satu-satunya karakter yang aku suka dari dulu main OPBR yaitu Shanks ya, satu-satunya karakter. Dan yang aku bahas Kujan dan Sabo ini bukan karena aku nggak suka karakternya, dan bukan karena aku nggak pernah make. Aku punya dan aku udah pakai dua-duanya yang bintang 6 ya, karena aku di sini main game OPBR itu main 4 akun. Aku punya Kujan B6 dan aku sering pakai setiap hari ya, daily 4 akun. Jadi bukan berarti aku menilai Kujan di counter nanti itu bakal jelek ataupun Sabo nanti bakal di counter jelek, karena aku nggak suka carnya, bukan seperti itu ya. Aku lebih ke objektif. Dan ya semoga ini buat teman-teman yang nggak dapat Kujan atau Sabo, kalian bisa lah gacha karakter next yang bakal mungkin rilis 3 hari lagi ke depan ya. Semoga trade-nya itu bagus dan semoga karakternya usable ya, karena di era sekarang Bounty Fest sudah cukup sedikit, karena memang rata-rata sedang dibully ya untuk ekstrim terbaru kali ini. Oke. Untuk karakter yang pertama, aku akan membahas karakter attacker ya, karena di sini untuk karakter Kujan dan Sabo mereka adalah runner dan adalah defender ya untuk role utamanya. Nah, di sini kemungkinan paling besar yang akan rilis yaitu karakter attacker lagi, dan attacker ini bertujuan untuk mengcounter Sabo dan Kujan dengan elemen yang mungkin bakal rilis yaitu elemennya merah. Nah, di sini ada salah satu trait yang mungkin amat sangat bagus ya untuk dijadikan referensi Bandai untuk melakukan counter kepada Sabo dan Kujan, yaitu skill milik Nami Onigashima. Nah, di sini kalian tahu bahwa skillnya Nami itu bisa ignore defense
Ya, salah satu damage yang cukup bagus untuk melakukan counter terhadap hujan. Kemudian di sini juga memiliki ignore object. Ya, ini cukup keren ya. Ignore object, ignore defense, langsung bisa nyerang dari balik shieldnya hujan. Jadi salah satu desain karakter yang cukup bagus ya seperti ini. Tuh untuk di bagian skillnya. Nah, untuk di bagian trait yang sangat bagus untuk di era seperti ini adalah karakter-karakter yang memiliki stacking. Ya, di sini seperti attack up atau mungkin bisa seperti karakter Sanji, dimana Sanji yang seperti kita tahu skillnya bisa stacking up untuk damage-nya. Jadi kalau misalnya desain seperti itu yang sangat kita butuhkan di era sekarang. Karena kalau misalnya kita ngekill Kujan dan Sabo yang memiliki notabene yang satu reduce damage, yang satunya menggunakan defense, itu akan sangat sulit kalau kita misalnya cuman ngandelin increase damage deal. Jadi desainnya harus memiliki yang namanya attack up ya, attack up. Kalau Sanji sih cukup bagus ya attack up-nya. Jadi dia itu ngebuff skill 2-nya yang akan menjadi damage-nya meningkat dan ini maksimal sampai 100% loh ya. Ini bagus banget. Lanjut lagi ke karakter Nami. Nah, di sini yang seperti kita tahu, Nami itu memiliki trait yang cukup bagus dan bisa diimplementasikan di era next, yaitu dia adalah anti attacker. Ya, Nami dirilis dulu di zaman karakter attacker yang sangat merajalela, yaitu Shanks Film Red. Yap, dulu Shanks Film Red itu cukup mengerikan dan cukup mengganggu ya di eranya, dan bahkan satu match itu bisa langsung 5 bahkan lebih ya, bisa satu tim musuh dan tim sendiri itu full Shanks, biasanya seperti itu. Nah, jadi dirilislah karakter Nami ini yang memiliki pasif saat dia menyerang attacker, dia akan langsung menghapus buff state milik musuh. Nah, ini untuk attacker, dan untuk era sekarang seperti Sabo adalah seorang runner, kemungkinan besar dia akan memiliki trait yang seperti itu, yaitu menyerang karakter runner dan dia langsung menghapus state yang dimiliki. Jadi itu kemungkinan yang sangat kuat banget untuk dirilis next karakter, yaitu passive trait penghapus state untuk runner. Jadi kalau misalnya itu bakal rilis, aku sangat yakin karakter Sabo itu bakal sangat terbully banget, apalagi jika musuh menggunakan combo hujan dan karakter lain yang menghapus state untuk runner. Otomatis Sabo akan menjadi karakter yang terkena efek ice ball mungkin, atau mungkin terkena efek buruk ya, seperti itulah ya. Jadi untuk karakter attacker yang paling cocok seperti itu, jadi buff itu penting banget, kemudian penghapus state, yap, itu penting banget. Kemudian adalah trait dari skillnya yaitu harus ignore defense ya. Sebagai attacker zaman now harus seperti itu ya, kita tuh harus menyerang defender dan kita harus memiliki keunggulan elemen, yap. Lalu untuk pasif terakhir ya, ini pasif terakhir yang mungkin bakal diberikan kepada karakter attacker, yaitu di bagian skillnya. Untuk Kujan di sini aku tahu dia itu memiliki efek yaitu reduce damage persen. Nah, untuk efek yang bakal mungkin mengcounter dari itu adalah efek buruk yang continuous. Nah, efek buruk yang continuous seperti ini, efek flame, atau mungkin efek incinerate, bisa efek-efek lain, mungkin bisa efek block heal, atau enggak mungkin bisa efek continuous damage yang damage-nya cukup sakit ya. Contohnya seperti Akainu di sini. Jadi dari karakter seperti ini udah bakal bisa buat mengcounter Kujan. Dan sebenarnya untuk mengcounter Kujan dan Sabo dengan karakter attacker itu cukup gampang banget. Tinggal buff aja Akainu. Akainu ini udah bisa dibilang paket komplit, cuman dia nggak punya yang namanya hapus state, itu doang sih. Kalau misalnya dia disediakan hapus state seperti Nami, itu bakal sangat bagus sekali ya buat langsung counter Sabo dan Kujan. Nah, untuk damage persennya juga udah oke ya. Di sini bisa ngasih efek incinerate, dan incinerate ini akan sangat sakit untuk karakter tipe Kujan yang tidak memiliki kebal efek. Apalagi dia Kujan udah bisa hapuskan gini ya, buff state ataupun hapuskan attack buff ya. Jadi di sini bakal aman banget. Alright, jadi itu yang kemungkinan karakter pertama
untuk rilis mengcounter Kujan dan Sabo. Jadi aku harap sih Bandot merilis karakter attacker yang seperti itu, dan dia juga bisa untuk melawan berbagai macam karakter lainnya ya. Jadi jangan terlalu terfokuskan ke Kujan ataupun Sabu. Takutnya kalau terlalu fokus ke dua karakter tersebut, nanti ketemu Garp atau ketemu Shanks itu langsung bisa mati ya. Itu nanti takutnya nggak jadi meta. Untuk karakter selanjutnya yang sangat bagus dan role-nya sangat dibutuhkan untuk di era sekarang adalah Runner. Ya, Runner di era sekarang yang bounty phase sudah bisa dibilang hampir punah, dan mungkin aja akan ada rilis karakter Runner lagi ya. Jadi kalau misalnya rilis karakter Defender lagi untuk mengcounter Sabo sih kayaknya sangat tidak mungkin ya. Karena kalau misalnya Defender lagi udah ada Kujan, takutnya nanti Kujan kalah saing dan malah Kujan menurun ya popularitasnya. Padahal dia salah satu XM yang cukup bagus di era sekarang ya. Cukup bagus. Nah, runner yang aku sangat harapkan adalah runner yang memiliki elemen merah. Ya, di sini aku cukup kecewa dengan rilisnya Sabu dengan elemen hijau yang aku pikir dia itu bakal elemen merah dan mengcounter Kujan, tapi malah dia menjadi tandem atau kombonya Kujan. Ya, itu sangat mengecewakan ya. Sehingga karakter merah di era sekarang benar-benar terdiskriminasi atau bisa dibilang terlupakan ya. Atau mungkin kalimat kasarnya teranak tirikan ya, karena memang dari Desember sampai sekarang nggak ada karakter merah bagus yang dirilis sama Bandot. Jadi aku ngarap sih ada runner yang bakal strong, bakal langsung mengubah meta karakter merah menjadi elemen yang muncul lagi di liga. Nah, runner yang sangat dibutuhkan adalah runner yang seperti Blueno ini. Jadi di mana di sini jika dia sedang mencabut treasure ya, atau enggak di area treasure aja lah. Jadi kita tidak terlalu berlebihan atau berbelit-belit. Kita tuh bisa langsung meridas damage atau bisa kebal efek buruk. Jadi kalian bisa lihat di sini rate-nya Blueno. Jadi setiap dia terkena efek buruk ya, jadi dia langsung dapat yang namanya recovery HP 20%. Jadi ini cukup gila banget buat mengcounter skill satunya Kujan, yang seperti kita tahu damage Kujan ke runner itu sangat berbahaya. Jadi membuat banyak runner itu jadi minder kecuali Sabo di liga untuk dipakai. Jadi aduh, ya gimana ya, agak sedih juga sih kalau ngeliatin runner zaman sekarang di liga cuma ada Sabo, kalau enggak Shanks, itu doang sih. Mentok-mentok Blueno ya, mentok-mentok. Kemudian dia juga saat berada di area treasure musuh, di sini Blueno itu resist stagger, anti knockback, dan bisa langsung menghapus semua efek buruk. Jadi benar-benar ngeri banget. Kalau misalnya nanti ada runner elemen merah, entah dia bakal jadi support runner atau mungkin jadi runner damage dealer juga nggak masalah. Nah, kita bisa lihat ya sedikit gameplay dari aku mainin Blueno. Jadi di sini Blueno itu bener-bener gila ya, bener-bener gila banget. Kalian bisa lihat. Di sini kalian nyamperin Kujan itu bodoh amat karena kalian memiliki keunggulan semua aspek untuk nyabut flag di flagnya Kujan. Jadi bener-bener datang aja terus nyabut flag. Nah, di sini kalian nggak bakal terkena yang namanya efek ice ball. Terus damage kalian terima itu sangat dikit banget ya, kalian bisa lihat tuh damage-nya cuma 188. Itu penyebabnya karena di sini setiap kita melakukan pegang flag kita dapat redash damage sampai 80%. Ini cukup gila banget loh ya. Jadi benar-benar flag itu bakal langsung hilang walaupun di sini yang defend adalah sekali berkujan. Nah, di sini aku mati ya, dikeroyak, musuhnya full power. Jadi kita lanjut aja ke pencabutan flag yang kedua. Ini aku nyabut nggak ya? Aku lupa. Soalnya aku lupa, aku ditembak skill atau tidak ya? Kayaknya aku ditembak skill deh. Ya, aku ditembak skill di sini, nih. Nah, itu dia. Jadi di sini untuk di bagian karakter runner yang dibutuhkan nanti itu adalah seperti Blueno ini. Jadi dia diserang itu tidak knockback. Berbeda dengan karakter Sabo yang jika dia dikenain jurus knockback, dia langsung mental. Itu jeleknya Sabo ya.
Ya itu bukan aku jelek-jelekin Sabo, tapi emang itu jeleknya Sabo yang memang ada di OPBR. Dia dirilis dengan kondisi musuh di sini pada bisa ke knockback, tapi malah dia gampang di knockback. Jadi itu sangat buruk sekali. Berbeda dengan Blue Eno, dengan tingkat kepercayaan diri yang cukup tinggi sebagai runner, dia bisa langsung pegang flag dan dia langsung kebal efek buruk. Nah ini lengkap banget loh. Jadi ini yang sangat dibutuhkan ya untuk di era sekarang untuk melawan karakter hujan. Jika kita ngambil contoh dari Roger, ya Roger kan seperti Blueno, kebal efek buruk di flag musuh. Cuman Roger ini itu memiliki kekurangan, yaitu dia itu jika dia di knockback sama musuh dia mental ya, sama aja kayak Sabo ya. Jadi bener-bener runner yang gampang mental di era sekarang itu sangatlah buruk. Karena memang desain karakter zaman now semuanya knockback, kecuali lagi meta non knockback ya, itu baru bagus banget kalau dipakai seperti itu. Jadi satu-satunya runner ya cuman bisa ngambil dari apa ya, bisa dibilang ya contoh ya, contoh bisa diimplementasikan trade Blue Eno lagi ke next karakter. Nah, ini untuk pasti jaminan nyabut ya, pasti jaminan. Karena kalau misalnya kita nggak bisa nyabut flag di era sekarang pakai bounty vest itu sangatlah membosankan ya. Apalagi semua orang cuman pakai ekstrim sekarang gara-gara nggak dirilis karakter bounty vest yang buat counter Sabu dan hujan. Itu salah satu blunder dari Bandai ya. Dan mungkin aja meta zaman now jadi meta monoton atau bisa dibilang meta ekstrim only. Kalau bounty vest tidak ada yang bersinar seperti Blue Eno, Jabra dan karakter-karakter bounty vest lainnya. Kemarin juga sempat meta Titan itu bagus banget loh buat counter Shanks, bagus banget, dan buat lawan Rob Lucy juga asik ya. Jadi di liga seru banget ya, dari berbagai macam karakter yang bisa kita gunakan untuk melawan ekstrim yang terbaru. Tapi ya kalian bisa lihat sendiri jeleknya di era sekarang, bannernya ekstrim-ekstrim doang lagi, dan saking nyamannya Extreme Duo ini nggak ada counternya loh, maksudnya nggak ada counter yang terbaru. Kalau counter karakter lama sih udah ada ya, tapi kan counter karakter lama biasanya itu perlu mekanik yang khusus untuk melawan. Ya jadi gitu aja untuk video prediksi skill yang mungkin bakal dibawa next karakter. Ya, ini perspektifku pribadi ya, jadi kalau misalnya ada yang nggak suka ya tidak apa-apa, kalau kalian suka ya ya bagus lah ya. Mungkin ada yang sependapat karena memang daerah sekarang lawannya kalian bisa lihat sendiri ya, lawannya itu ekstrim-ekstrim doang. Dan tuh, kalian bisa lihat cuy, ini ekstrim-ekstrim doang loh ya, tidak bervariasi soalnya ya, ekstrim-ekstrim doang. Lihat nih bounty vest ya, kayaknya aku doang yang pakai Blue Eno. Kita butuh karakter bounty vest baru dan semoga aja terrealisasikan 3 hari lagi ya. Oke, jadi gitu aja untuk video kali ini. Thank you teman-teman yang udah nonton, jangan lupa di subscribe channelnya dan jangan lupa di like juga videonya ya. Sampai jumpa lagi di next video lagi, bye bye.